Assalamualaikum Kania. Waalaikumsalam Ibu. Sehat? Alhamdulillah Bu. Oke. Ibu minta maaf ya, Ibu jadi mengganggu jam aktivitas istirahat Kania ya. Iya. Sekaitan dengan nilai kimia, setelah Ibu cek di daftar nilai, ternyata ada tugas Kania yang masih kosong. Nah itu kalau Ibu boleh tahu, apakah Kania ada kesulitan? Ada. Oke. Kesulitannya seperti apa nak? Jadi kan itu kalau pulang sekolah harus ready karena ibu kami belum pulang masih kerja gitu. Jadi kami nggak ada waktu bekerja. Oke. Kira-kira ada nggak solusinya supaya kalian bisa mengerjakan tugas, tapi kalian juga tetap bisa jaga adiknya di rumah? Iya ada Bu, semangat dan motivasi untuk belajar. Nah itu ternyata kalian tahu ya solusinya, kalian harus apa, tingkatin apa Nek? Motivasi dan semangat belajar. Oke. Kania masih ingat nggak dulu di awal pembelajaran kita punya kesepakatan atau keyakinan keras yang kita sepakatin bersama? Ya Bu, ini Apa itu yang Kania ingat dulu? harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Oke. Ibu yakin kok Kania pasti bisa mengerjakan atau melakukan keyakinan kelas yang kita sepakatin waktu itu dengan baik. Ya, bisa kan? Insya Allah. Mau berusaha kan? Oke. Solusinya kira-kira Kania gimana ya supaya tugas-tugas yang ketinggalan itu atau nilai Kania yang kurang itu bisa dilengkapi, kira-kira gimana solusinya? Kalau masih dikasih kesempatan, kami melengkapi tugas yang masih kurang. Oke, tentu dong. Ibu akan kasih kesempatan Kania. Pokoknya Kania sekarang ke depan belajar harus lebih baik ya. Adiknya tetap dijaga, tapi tugasnya nggak boleh ketinggalan. Ya, harus dikumpulkan tepat pada waktunya. Oke? Sip. Mari segera kembali ke kelas ya. Sebelumnya maaf ya Ibu. Oke, nggak apa-apa sayang. Makasih, Ibu. Sehat-sehat Ya. ya. Makasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Fania. Waalaikumsalam Bu. Sehat nak? Alhamdulillah baik Bu. Oke, terima kasih ya sudah memenuhi panggilan ibu, dan ibu minta maaf Fania istirahatnya jadi terhambat. Fania, begini sayang, ibu tuh menerima laporan dari Ibu Vera, katanya Fania tidak masuk jam pelajaran beliau karena mengerjakan tugas lain. Betul nggak? Iya Ibu, betul. Oke. Ibu tuh mengerti, mungkin Fania sampai meninggalkan jam Bu Vera untuk mengerjakan pekerjaan atau mata pelajaran itu karena darurat. Fania bisa jelasin ke ibu alasan Fania bisa sampai seperti itu tuh apa sayang? Jadi gini Bu, ada tugas seni yang harus dikumpulkan besok. Jadi Fania harus ngerjain hari ini. Jadi terpaksa buat ninggalin pelajaran di Vera. Oke. Kira-kira Fania ada solusi nggak supaya pelajaran lain tuh tidak terganggu, tapi semua tugas tuh bisa Fania kerjakan? Kira-kira apa Fania ada solusi? Ada, mungkin Fania harus meningkatkan motivasi dan semangat yang kuat untuk tetap bisa belajar dan mengerjakan semua tugas tanpa harus meninggalkan pelajaran lain Bu. Tuh Fania udah tahu ya solusinya. Oke. Ibu mau tanya juga, Fania masih ingat nggak kita dulu kan pernah bikin keyakinan kelas tuh yang kita sepakati bersama? Fania masih ingat? Ingat Bu, Gimana? keyakinan bahwa setiap semua murid kelas harus menghormati semua guru dan teman. Oke. Sama Bu Vera berarti kan kurang menghormati nih. Nah, kira-kira Fania ada nggak solusi untuk Fania supaya bisa menghormati keberadaan guru saat ada di kelas? Gimana sayang? Fania mau minta maaf sama Bu Vera dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Oke. Bagus nak. Ibu dukung rencana Fania itu ya, dan ibu yakin Fania pasti bisa melakukan itu dengan baik ya. Oke, cukup. Terima kasih sayang. Mohon maaf ibu mengganggu. Fania sekarang bisa kembali ke kelas ya. Iya Ibu. Oke sayang, ya hati-hati ya. Makasih ya Bu. Sama-sama sayang ya. Sehat-sehat ya. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke. Udah, Pak? Bisa kita mulai? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina SPDMT, selaku Kepala SMA Negeri 2 Lembang. Yang terhormat Bapak Marsudi MPD, selaku Pengawas Sekolah Menengah Atas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, ridho, dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kesempatan siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ani Carolina. Selanjutnya untuk membuka acara kali ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Ibu Lina SPDMT, Lembang. Ibu Lina, apakah sudah bergabung? Beliau masih dinas luar, Giva. Selanjutnya sambutan dari Bapak Marsudi, apakah Bapak sudah bergabung juga? Iya, sama. Beliau masih ada di lokasi yang sama dengan Ibu. Baik, kita doakan bersama-sama semoga kegiatan dari Bapak dan Ibu dilancarkan. Oke, kita langsung saja kepada inti dari webinar kali ini, yaitu pematerian dari narasumber kita, yaitu Ibu Ani Carolina MPD, selaku guru kimia di SMA Negeri 2 Lembang. Kepada Ibu Lina, kepada Ibu Ani, dipersilakan. Terima kasih, Giva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang. Salam. Ya, yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Lembang yang pada siang hari ini masih ada dinas luar ya, beserta Bapak. Nanti insya Allah kalau sudah memungkinkan, beliau mungkin akan bergabung. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Lembang, Bapak Ibu tata usaha, juga pengurus OSIS, beberapa alumni juga, terima kasih sudah berkenan. Ya, baik, terima kasih. Untuk menghemat waktu, langsung saja saya mulai materi hari ini dengan judul Budaya Positif di Sekolah. Baik, lanjut. Share screen-nya sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum memulai, mungkin izin dulu untuk berfoto ya. Zakina. Oke, terima kasih. Ya. Oke, alhamdulillah. Sudah, Bapak Ibu, mangga. Nah, langsung saja. Kali ini izin saya menyampaikan materi yang saya peroleh pada saat program kegiatan calon guru penggerak di modul 1, yakni mengenai budaya positif di sekolah. Nah, ini kenapa diminta untuk disosialisasikan atau didiseminasikan? Karena bagaimanapun lingkungan kita sehari-hari selain di rumah, yakni di sekolah ya. Oke, sebentar. Ada yang masuk.
Layar terganggu tidak, maaf? Belum, Mbak. Belum keluar? Belum, Bu. Siap. Sebentar. Saya coba lagi ya. Hadir tidak? Tampil belum? Sudah. Ada, Bu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin kalau boleh saya izin meminta dulu dari Bapak Ibu mungkin atau adik-adik juga baik dari pengurus OSIS, perwakilan siswa yang lain ataupun dari rekan-rekan mahasiswa atau alumni untuk menuliskan mungkin ya di kolom chat apa yang difikirkan atau dirasakan pada saat mendengar mengenai budaya positif di sekolah. Izin kita inikan dulu. Barangkali ada. Oke. Menurut Regina, yang terpikir adalah kebiasaan positif. Terima kasih, Regina. Ada lagi? Baik. Selamat datang, Ibu Kepala. Menurut Ibu Sofa, beliau terpikirkan mengenai beretika yang baik terhadap siapapun. Terima kasih, Ibu Sofa. Ibu Kepala, mohon izin tadi kami mulai, Bu. Iya, nggak apa-apa, Hapunten, ini baru buka, soalnya saya masih di jalan dari Majalengka ya. Ya, siap-siap, Ibu. Barangkali ada arahan dulu untuk kami, Bu. Oh iya, tadi udah sampai mana gitu, udah mulai, nggak apa-apa. Baru mulai kok, Bu. Barangkali ada sedikit arahan, mangga, Bu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak Guru SMA Negeri 2 Lembang yang saya hormati, yang saya banggakan, serta anak-anakku ya yang ikut dalam kegiatan tentang budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu kegiatan rangkaian dari calon guru penggerak ya, yang melakukan kegiatan untuk bisa salah satunya mungkin kalau kita aplikasi ya yang kita lakukan untuk istilahnya pembiasaan yang baik, dan ini merupakan salah satu program di Wakasek Kesiswaan itu yaitu Sekolah Ramah Anak. Dan ini perlu kita terus istilahnya samakan persepsi ya Ibu Bapak, karena bagaimanapun yang namanya pendidikan itu merubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, dan yang mungkin yang sudah baik menjadi lebih baik, dan mungkin terus dipertahankan agar menjadi hidup untuk bisa jadi anak-anak yang terbaik dalam apa namanya itu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Dan tentu saja pembiasaan-pembiasaan ini tidak mudah kita lakukan kalau kita tidak mengarahkan, karena kita tahu bahwasannya orang-orang yang lebih sepuh, orang-orang yang lebih berpengalaman, mempunyai jam terbang yang lebih tinggi, atau kita lihat mungkin usianya lebih lama ya daripada kita, itu pasti mereka akan mempunyai pengalaman atau kita menjalani lah asam garam kehidupan. Tentu saja mereka itu bisa kita jadikan contoh yang baik, atau misalnya minta arahan yang baik. Jadi kita juga berlatih Bu Bapak, karena saya tahu di SMA Negeri 2 Lembang itu guru-guru muda tentu saja masih tinggi ya selain semangatnya, cara apa namanya kalau kita mah menahan emosi atau apa ya bersikap bijak itu harus diasah. Bukan berarti Ibu Bapak tidak punya itu tidak, bukan. Maksud saya itu ada hal-hal yang lain yang kita latih untuk bisa berempati, peduli, dan itu nggak bisa sembarangan, karena gimana pun anak kita inginkan untuk bisa jadi bersikap positif, berbudaya positif, kalau kitanya sendiri tidak ada rasa dari hati. Oleh karena itu Ibu Bapak, saya nggak segan ya, nggak bosen gitu. Yang sudah luar biasa sekali, sambil walaupun masih dalam keadaan dinas luar, masih pasti dalam kegiatan ini. Terima kasih.
Baik, langsung saja saya mulai kembali teman-teman. Sebentar. Ya, baik, izin saya lanjutkan. Jadi kita di sekolah itu kan memang ada banyak apa ya, banyak orang. Ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai guru, ada yang sebagai TU, kemudian kepala sekolah, kemudian sebagai komite, orang tua murid. Nah, itu adalah bagian dari komponen sekolah. Nah, kemudian karena kita sekolah menjadi rumah kedua kita selain di rumah, maka sepertinya perlu ada budaya positif di sekolah. Karena bagaimana orang tua bisa menitipkan anaknya manakala di sekolah tidak ada lingkungan yang positif, maka mungkin orang tua akan menjadi tidak yakin menitipkan anaknya di sekolah. Begitupun dengan siswa. Mana mungkin siswa mau menitipkan dirinya di suatu lembaga, manakala lembaga tersebut tidak menggambarkan, tidak memberlakukan budaya yang positif. Maka dari itu, sepertinya dirasa perlu dan kita semua bersepakat bahwa budaya positif di sekolah itu perlu. Terima kasih tadi dalam chat sudah ada beberapa perwakilan yang menyampaikan mengenai perasaan atau apa yang dipikirkannya saat mendengar tentang budaya positif di sekolah. Tadi ada beberapa yakni dari Ibu Sofa ya. Bentar. Oke. Dari Regina, Ketua OSIS kita, menyampaikan kebiasaan yang positif. Kemudian Ibu Sopa, Wakasek Humas kita, menyampaikan bahwa saat mendengar budaya positif itu berpikir atau ia memikirkan bahwa beretika yang baik terhadap siapapun. Vina Retsi, salah satu pengurus MPK ya, juga OSIS, ini sekolahnya nyaman, sekolah yang nyaman. Pak Arif, selaku staf kesiswaan, menyampaikan kebiasaan positif yang dilakukan secara terus-menerus dari seseorang yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yasmin, salah satu siswa kita, kegiatan positif yang bisa menumbuhkan karakter yang baik. Baik, terima kasih. Pak Nano ini ya dari Wakasek Sarana menyampaikan kebudayaan yang bisa membentuk karakter yang sesuai dengan nilai moral bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Langsung saya lanjut kembali. Hilang tidak layarnya, maaf? Hilang, Bu. Oke, hilang, Bu. Baik, kita lanjutkan. Apa sebetulnya makna dari budaya positif? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan, terutama di sekolah? Secara arti, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Sedangkan Bill dan Peterson mendefinisikan budaya sekolah sendiri sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama, baik oleh guru, oleh murid, oleh orang tua, staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif. Nah, sebetulnya budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma. Sengaja saya mengundang baik dari perwakilan manajemen, perwakilan guru, kemudian perwakilan pengurus OSIS, siswa, alumni, supaya kita jauh lebih terbuka dan realistis. Bagaimana sebetulnya iklim budaya positif di sekolah kita SMA Negeri 2 Lembang. Kalau memang masih ada yang perlu kita perbaiki, maka kita perlu memperbaikinya secara bersama-sama. Nah, ini sebagaimana kita ketahui ya, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, anak itu bukanlah tabula rasa. Jadi kalau dulu mungkin kita berpikir tabula rasa itu merujuk pada teori yang menyatakan bahwa anak-anak itu terlahir tanpa isi
dengan kata lain dia kosong. Nah, kalau sekarang mungkin kita harus menyadari bahwa anak-anak itu semua sudah lahir dengan bakatnya masing-masing. Kita hanya tinggal memoles, mengarahkan bagaimana caranya anak itu bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan keinginannya, dengan baik, dengan selamat, dengan menyenangkan, dan tanpa beban gitu ya. Kemudian kita juga perlu memahami lagi bersama-sama semua komponen sekolah bahwa di sekolah itu sangat diutamakan budi pekerti. Kemudian tugas guru itu adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Guru-guru hanya ibarat petani dan anak-anak murid ibarat bibit tanaman. Jadi mungkin ada bibit jagung, bibit kol, mungkin bibit lainnya disemai, petani bertugas untuk merawat. Tanaman misalkan tomat akan tetap jadi tomat, kemudian misalnya tanaman kol akan tetap jadi kol, tapi pihak sekolah berupaya bagaimana caranya supaya tanaman-tanaman itu bisa tumbuh dengan baik sampai dengan mencapai hasil yang diinginkan. Oh sebentar, ada yang belum saya ACC. Terima kasih baru bergabung. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita juga perlu mengingat ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak zaman dulu mungkin tidak bisa disamakan dengan anak zaman sekarang, baik dalam pengajaran, pola pikir, kemudian jiwa kritisnya, dan kondisinya pun tidak bisa disamakan, karena memang sudah ada banyak perubahan. Baik. Ini nanti adik siswa bisa sambil merefleksikan ya, sudah seperti apa Bapak Ibu guru dalam memberikan pelayanan kepada siswanya, dan sudah sesuaikah saya sebagai siswa berlaku selama ini gitu ya. Nah kemudian tentu saja kita selaku guru perlu mengutamakan berpihak pada murid. Jadi poin penting dalam pendidikan harus berpihak pada murid. Nah selanjutnya kita untuk membangun budaya positif itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid-murid. Nah, selanjutnya ada perubahan paradigma atau teori kontrol. Nah, menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi ya. Kita semua perlu mungkin kalau dulu kita punya pemahaman seiring perkembangan menyesuaikan dengan kondisi zaman, kita harus mau ikut bergerak. Kalau selama ini pemahaman kita masih ada yang keliru, mungkin kita sama-sama luruskan. Ada yang masih belum terupdate, mungkin kita akan harus sama-sama mengupdate-nya. Baik kita sebagai guru maupun anak-anak didik kita sebagai murid gitu ya. Juga orang tua di rumah. Karena mungkin tidak akan sesuai, manakala tidak sesuai dengan zamannya, manakala tidak disesuaikan dengan kondisinya. Nah, kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian juga ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada adik-adik, siswa, alumni, kemudian baik dari pengurus OSIS juga ya. Mungkin dalam hatinya gitu, ini aku setuju nih bahwa orang dewasa itu nggak punya hak untuk memaksa. Nah, jadi ini silahkan bisa dilihat, kita akan belajar bersama secara terbuka. Nah, selanjutnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, sebetulnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Seperti guru, mungkin
dulu stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, paling gitu ya. Kemudian misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi kita pun harus tahu bahwa semua perilaku itu punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebetulnya hanya diri saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti itu. Jadi, kemudian kalau dulu kita berpikirnya menang atau kalah, kalau sekarang upayakanlah kita menang-menang gitu ya. Terus ada juga pemaksaan, ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, kalau bisa kolaborasi deh dan kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, jadi mungkin untuk zaman sekarang ini sepertinya lebih humanis karena melihat kondisi real manusia. Jadi manusia itu punya sisi yang yang nggak teoritis saja, tapi banyak faktor X yang berpengaruh di dalam hal tersebut, sehingga nggak cukup dengan teori. Kadang-kala kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Nah, untuk menang-menang kayak sekarang ya, kita selalu mendengar, mungkinnya sering mendengar ayo maju bersama hebat semua. Nah, mungkin ini ya model berpikir menang-menang. Nah, kemudian sekarang apa makna dari disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Disiplin itu kaitannya dengan patuh. Hukuman itu hanya alternatif terakhir dan terburuk kalau bisa kita tinggalkan. Ya, jadi kalau bisa tanpa hukuman, kenapa harus dengan menghukum? Yang penting kan disiplinnya tercapai gitu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang, ternyata ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi, seseorang melakukan sesuatu itu ada motivasi tentunya. Motivasi itu ada motivasi dari eksternal dan ada motivasi dari internal. Motivasi eksternal itu seperti misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya adik-adik siswa, murid gitu ya, menggunakan sepatu warna hitam. Itu semata-mata misalnya supaya tidak dihukum. Nah, berarti itu masih sebatas motivasi eksternal. Kemudian, misalnya saya bekerja supaya gaji saya sebagai guru full. Itu juga masih motivasi eksternal. Nah, bagaimana yang disebut dengan motivasi internal? Nah, kalau motivasi internal itu sudah dari dalam diri kita sendiri. Dan itulah tujuan dari disiplin positif. Jadi misalkan tadi ya, jadi dia itu lebih condong untuk menghargai diri, menjadi insan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa? Apabila saya melakukannya. Ya seperti tadi. Kalau misalnya siswa, adik-adik di sini misalnya ya, yang siswa sudah pakai sepatu hitam karena misalnya supaya tidak ada kecemburuan sosial, supaya tertib gitu ya. Nah, berarti itu sudah ada motivasi internal. Tidak semata-mata takut dihukum, takut ditegur oleh guru. Nah, itu berarti sudah internal. Termasuk dengan guru-guru ketika kita sudah bekerja, ini memang kewajiban saya gitu. Saya harus bekerja memenuhi hak siswa, maka itu berarti sudah ada motivasi internal dalam diri kita dan itu sudah sangat baik. Nah, kemudian
kita perlu sadar bahwa suatu budaya itu berawal dari lingkungan, lingkungan itu terbentuk dari suatu keyakinan, dan keyakinan itu mungkin harus diawali dengan suatu peraturan. Jadi misalkan di sini karena skup terkecil dari suatu sekolah adalah kelas, jadi diawali dengan peraturan kelas. Jadi mungkin ada dulu kelas membuat peraturan, itu nanti kan ditaati. Mungkin awalnya motivasinya eksternal, supaya tidak dihukum, supaya tetap nyaman, misalnya dipatuhi oleh siswa. Tapi lama-lama akan menjadi suatu keyakinan. Oh iya, aku harus pakai sepatu hitam supaya tertib, misalnya ya. Kemudian, oh iya, aku nggak boleh ganggu teman, karena aku menghormati mereka. Itu artinya itu sudah menjadi keyakinan. Nah, dalam setiap keyakinan, semua orang memiliki keyakinan, maka itu akan menjadi suatu lingkungan yang positif. Dan manakala lingkungan positif itu sudah tercapai, maka budaya positif itu pun akan tercapai. Nah, selanjutnya, sekarang mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini mungkin kalau menurut saya ini, untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi kalimat ini tuh, jadi kenapa sih sebetulnya kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Jadi kan kita berawal dari peraturan nih, misalkan peraturannya harus menggunakan helm, misalkan. Keyakinannya ini adalah budaya tertib di jalan. Nah, nanti akan menjadi lingkungan tertib, orang-orang yang berkendara, dia pada pakai helm. Mau ada polisi, mau tidak ada polisi. Maka akan menjadi budaya. Jadi kalau pergi kemana-mana ya pakai helm untuk melindungi diri. Gitu. Nah, sama yang lainnya. Jadi kenapa sih sebetulnya harus dibuat peraturan kayak menggunakan masker, cuci tangan, terus jaga jarak 1,5 meter pada saat kita pandemi dulu. Karena memang untuk membudayakan itu diawali biasanya dari peraturan dulu. Dari peraturan naik ke keyakinan, setelah keyakinan sudah ada di dalam diri setiap individu, itu nanti bisa menjadi lingkungan, dan dari lingkungan itu kalau dilakukan secara bersama-sama itu bisa menjadi budaya. Nah, itu begitupun dalam kebersihan. Kalau kita bersihnya sudah baru sekarang kan oleh sekolah kita misalnya baru berupa peraturan. Buang sampah, mohon membuang sampah di tempatnya. Itu peraturan secara tertulis. Kemudian kalau sudah menjadi keyakinan, oh ini kebersihan nih, keyakinannya itu kesehatan. Nah, kemudian akan menjadi lingkungan. Kalau sekolah kita tuh lingkungannya bersih. Dan terus semua orang rata-rata kalau habis ada sampah, habis nyampah langsung buang. Nah, itu berarti sudah menjadi lingkungan, dan nanti lama-lama akan menjadi budaya. Orang akan malu buang sampah di SMA Negeri 2 Lembang secara sembarangan. Karena orang-orang semua tertib buangnya ke tempat sampah. Nggak ada yang di luar tempat sampah. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Tadi seperti yang saya sampaikan, keyakinan kelas itu berupa nilai. Jadi menurut Guston pun keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Jadi kalau misalnya tadi ada peraturannya tuh tadi menggunakan masker, keyakinan itu kesehatan. Yang kita jaga itu kesehatan. Kemudian misalnya peraturannya tidak boleh mengganggu teman. Keyakinan kelasnya itu berarti saling menghargai. Misalnya tidak boleh mengejek teman. Berarti keyakinannya itu saling menghormati. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membentuk keyakinan kelas itu? Biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan konkret, bisa dilihat, bisa dibaca. Kalau keyakinan itu nggak bisa, dia abstrak, adanya di dalam diri intern kita. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal kayak tadi. Peraturannya harus menggunakan masker, keyakinannya demi keselamatan, demi kesehatan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu hendaknya nggak terlalu banyak supaya mudah diingat, dan semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat.
Jadi kalau kita mau membuat keyakinan kelas, ayo libatkan seluruh warga kelas. Kalau kita mau bikin keyakinan sekolah, ayo libatkan seluruh warga sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berarti yang namanya keyakinan udah agak kurang sesuai nih, revisi lagi. Boleh diingatkan. Jadi misalnya kita membuat keyakinan di awal semester. Tadinya direncanain untuk setahun. Ternyata begitu 1 bulan namanya semangat anak-anak, guru-guru kita ya naik turun, kok kayaknya udah mulai melanggar lagi. Kita perlu lagi diingatkan kembali, ditinjau kembali supaya kita yang tadinya turun naik lagi diri seperti itu ya. Nah sekarang tadi ini seperti yang dicontohkan, kayak misalnya ini nih peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah keyakinannya itu dia adalah bertanggung jawab. Kemudian misalnya nggak dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Nah seperti ini ya, menggunakan masker misalnya nih, berarti keyakinan itu kesehatan untuk keselamatan. Terus jangan lari-lari di kelas, ini untuk keselamatan, untuk keamanan, untuk kenyamanan. Jadi yang lebih baik itu kalau sudah menjadi suatu keyakinan. Nah ini juga keyakinan sekolah tentu diawali dengan keyakinan-keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan-keyakinannya dan ini peraturan-peraturannya. Nah ini, maaf ada yang belum diterima lagi. Ya. Maaf yang baru saya terima. Oke, ini beberapa contoh keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Jadi dimulai dengan membuat peraturan-peraturan. Mungkin ini mungkin karena sedang mengikuti guru penggerak misalnya atau CGP tuntutan, tapi ya saya berharap saya jadi tersadar iya ya ini tuh seharusnya saya lakukan untuk karena prioritas saya itu adalah murid. Saya harus mencoba mewadahi apa yang mereka inginkan, saya harus mencoba menyesuaikan dengan apa yang mereka perlukan gitu. Jadi tidak apa Bapak Ibu, manakala di kelas kita belum, ayo bisa kita mulai ya supaya muridnya merasa terlayani dengan baik, gurunya pun bisa sesuai dengan yang mereka inginkan gitu. Nah selanjutnya, ini ada materi dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan Pak Ibu, sebelumnya itu saya berpikir penghargaan itu bagus ya, bisa memotivasi, bisa lebih membuat anak tertarik untuk berubah dan sebagainya. Ternyata penghargaan itu memiliki pengaruh baik jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga ternyata menghukum. Penghargaan itu ternyata bisa mengurangi ketepatan, penghargaan itu ternyata tidak efektif, dan penghargaan itu ternyata bisa merusak hubungan. Mungkin tadi ya, kembali ke motivasi internal dan eksternal tadi. Jadi kalau dengan penghargaan, itu ternyata berupa motivasinya eksternal. Nah itu kalau ada penghargaan, nanti siswa mau. Tapi kalau nggak ada penghargaan, nah siswanya nggak mau. Maka dari itu, mungkin sebaiknya, bukan berarti kita sebaiknya tidak memberikan penghargaan, bukan, tapi gimana caranya bisa menjadi motivasi internal, mungkin itu ya. Jadi kalau memang perlu penghargaan, ya tidak apa-apa, tapi yang lebih penting untuk kita uruskan atau pikirkan adalah bagaimana budaya positif di sekolah itu bisa menjadi motivasi internal. Jadi ada motivasi internal untuk siswa, guru, warga sekolah melakukannya gitu. Bukan semata-mata untuk mengharapkan suatu penghargaan. Misalnya saya bekerja pada saat ada ibu kepala sekolah. Kalau tidak ada ibu kepala sekolah, saya tidak bekerja. Nah, berarti kan itu saya belum motivasi internal. Saya bekerja hanya saat dipuji oleh ibu kepala sekolah. Kalau saya tidak dipuji, saya bekerja seenaknya. Berarti kan itu juga masih motivasi eksternal. Tapi kalau saya bekerja, ada ibu kepala sekolah ataupun tidak, saya tetap memberikan pelayanan yang saya bisa, sekemampuan saya untuk murid dengan baik, maka itu berarti sudah menjadi motivasi internal. Oke, selanjutnya
perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, selama ini kan kita biasa mendengar hukuman itu konsekuensi. Nah, apa batasan antara hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu biasanya menyakitkan dan harus terjadi. Sementara kalau konsekuensi itu harus terjadi. Contohnya, saya lanjut dulu. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hatinya, dan itu biasanya untuk jangka waktu yang lama. Kalau sementara konsekuensi itu bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, tapi nanti lama-lama juga berkurang gitu. Kemudian hukuman itu bisa bikin anak benci sama kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi dia anak-anak bisa mulai menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu berupa stimulus yang nantinya memerlukan respon atau tanggapan. Hukuman itu bisa mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi bisa mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan nanti kalau dihukum ada hukuman itu. Jadi karena takut dihukum sembunyiin aja kesalahannya. Tapi kalau konsekuensi anak akan belajar patuh aturan. Misalnya begini ya Bu, misalkan anak datangnya terlambat, dihukum nih, misalnya tidak bisa, jangan deh, anak misalkan mencoret-coret tembok sekolah. Nah, kemudian ketahuan oleh pihak sekolah, dihukum, lari misalkan, kemudian dihukum, teriak-teriak di lapangan, saya tidak akan mencoret-coret lagi tembok sekolah. Nah, itu menyakitkan bagi siswa, walaupun tidak dengan kita pukuli, tapi hati mereka itu tersakiti. Terus anak lama-lama juga jadi membenci kedisiplinan. Dan anak itu misalnya, coba cat. Nah, itu berarti berupa paksaan. Itu anak melakukannya tidak dengan senang hati, tidak dengan ikhlas hati. Nah, kemudian nanti akhirnya cuman yang terang itu hanya kalau aku coret-coret tembok sekolah, nanti ya dihukum, dimarahin, ya suruh ngecat gitu misalkan ya. Nah itu kalau misalnya itu masih menyakitkan di diri anak, berarti itu masih bersifat hukuman. Nanti banyak juga ada yang marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, beda dengan konsekuensi. Kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu sebetulnya ini menjadi apa ya, pengingat juga pada diri saya baik sebagai guru, kemudian sebagai pelayan siswa di kesiswaan, bagaimana cara memperlakukan siswa, bagaimana cara memperlakukan murid gitu ya. Nah, mungkin makanya kemarin misalkan ada siswa yang mencoret-coret tembok sekolah. Kita panggil dulu, kita cross check, tanyakan. Nah, kemudian kita tawarkan kepada anak, kira-kira nih anak tuh udah sadar kesalahannya atau belum? Kalau sudah salah, sudah sadar dengan kesalahannya, kira-kira dia mau bagaimana? Kemudian apa yang harus dia lakukan? Kalau bisa itu semua berawal dari anak, berasal dari anak. Jadi nggak kita yang menentukan. Supaya anak itu mulai sadar dengan konsekuensi. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Berani berbuat, maka mereka harus berani bertanggung jawab. Begitupun dengan kita. Misalnya kita tidak sesuai sebagai guru, kemudian anak komplain, pengaduan masuk ke kepala sekolah, kemudian kita ditegur oleh kepala sekolah. Kalau kita bisa dua hal ya, misalkan oleh guru tuh kita disuruh bekerja lebih baik lagi. Mungkin ada dua tipe. Ada orang yang menganggap ini hukuman karena saya begitu. Padahal sebaiknya coba kita lakukan, ini konsekuensi saya. Saya memang melanggar aturan sebagai guru. Saya tidak memberikan pelayanan yang baik kepada murid. Kemudian pimpinan menegur saya semata-mata untuk memperjuangkan hak anak-anak atau siswa, maka sudah semestinya saya menebus kesalahan saya dengan bekerja lebih baik. Nah, jadi kalau bisa mungkin benar-benar gitu ya, Bapak Ibu kita belajar menyorot segala sesuatunya itu secara positif. Nah, selanjutnya ini beberapa pernyataan, beberapa tindakan guru, seperti mencatat 100 kali dalam buku, kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah,
Nah, ini silakan Bapak Ibu bisa mengisi ini hukuman atau konsekuensi. Batasannya tadi, kalau menyakitkan, mempermalukan, itu berarti kalau ini hanya sebatas pertanyaan. Nanti bisa dilihat tindakan-tindakannya, ada juga jawabannya. Nah, yang penting kan tidak di teori ya, tapi yang penting kita bisa mempraktikannya dengan baik. Pak Arif, ini kayaknya ada itunya nyala. Kayaknya di voice, jadi ada efek. Oke. Nah, selamat. Temannya jadi memperhatikan kebutuhannya, oh berarti dia itu butuh cinta kasih. Dia itu butuh diterima. Nah, kalau misalnya dia itu merasa hebat karena temannya jadi takut, jadi nurut keinginannya, oh berarti dia butuh penguasaan. Kebutuhannya itu penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Nah, begitupun apabila Anto ini merasa bosan, kemudian bekal yang dibawakan ibunya itu selalu sama menunya, oh berarti dia butuh kebebasan, butuh pilihan. Nah, kalau misalnya Anto ini iseng aja, terus senang melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, oh berarti dia butuh kesenangan. Nah, mungkin ini bisa membantu manakala OSIS ataupun teman-teman siswa adik-adik ini merasa kesulitan, kok di kelas aku ada yang seperti ini. Coba identifikasi temannya kira-kira kebutuhannya apa. Nah, kalau memang itu, kalau kita sudah tahu kebutuhannya, harusnya itu terselesaikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, misalnya ada siswa, ini mungkin ada ya beberapa siswa di sekolah kita. Nah, ini juga kita kan sedang mengidentifikasinya. Kunaon si itu kieu-kieu wae. Nah, kita mulai mengidentifikasi, kita sering kan panggil anaknya, panggil orang tuanya, kita gali informasinya. Nah, setelah kita menggali, jangan putus prosesnya. Kita terusin, ini teh anak teh kebutuhannya apa? Nah, kita penuhi sekemampuan kita. Kalau kita tidak mampu sebagai pihak sekolah, komunikasikan dengan pihak keluarganya. Bisa jadi anak butuh perhatian, berarti kita perlu berkomunikasi dengan orang tuanya, mohon kita sama-sama memperhatikan anak, misalnya seperti itu. Nah, ini hanya sebagai gambaran. Mungkin banyak tipe anak-anak kita di SMA Negeri 2 Lembang khususnya, dan kita perlu menangani sesuai dengan kasusnya dia. Nah, selanjutnya kita dikenalkan dengan 5 posisi kontrol. Bisa sebagai penghukum, bisa pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, bisa sebagai manajer. Yang paling bagus itu sebagai manajer. Kenapa? Kalau sebagai penghukum, kita bisa bercermin pada diri kita sendiri, di mana posisi kita selama ini. Ke anak mungkin, ke pasangan mungkin, ke teman mungkin. Kalau kita sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Berarti kita di situ posisinya sebagai penghukum. Efeknya, biasanya murid nanti berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Berarti ini masih kontrol berupa dari luar. Jadi kalau anak masih kita berperan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ini kita sebagai masih jadi kalaupun murid, pasangan atau siapapun sesuai dengan keinginan kita itu masih dari eksternal. Tapi kalau sebagai manajer berarti mereka taat karena memang sudah motivasinya internal. Jadi kontrolnya sudah dari diri. Dia memang menghargai dirinya sendiri, makanya dia melakukan hal demikian. Jadi kalau misalnya kita selama ini kita masih ngomong seperti ini, berarti kita masih penghukum. Mudah-mudahan di SMA 2 Lembang sudah tidak ada. Kemudian kalau masih kita bicara seperti ini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah itu kan bisa membuat lawan bicara merasa bersalah. Nah berarti memang posisi kita itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi paling nanti efeknya itu
itu dia hanya bilang maafkan saya. Nah, terus nanti dia ada efeknya. Kalaupun melakukan, dia merasa rendah diri. Kalau yang tadi, yang diancam-ancam, itu dia melakukan, tapi terus aja kesalahannya diulangin. Nah, kalau misalnya kita memperlakukan sebagai teman, biasanya kita ngomongnya gini, ayo lakuin ya demi ibu, udah bager, misalkan. Masa sih kamu nggak mau, ingat nggak ibu pernah bantu kamu? Nah, berarti kan kita seperti teman, karena memang kita sedang memposisikan diri sebagai teman, sehingga murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu, gitu. Nah, ini masih nggak mandiri, dia tergantung. Jadi nanti kalau misalkan ada murid misalnya ya dekat dengan Ani, kalau ada Bu Ani, dia teman saya nggak berani ngelanggar, tapi kalau nggak ada Bu Ani, karena dia teman saya nggak ada, saya langgar, nah itu nggak bisa. Kalau bisa gitu ya, tidak demikian. Jadi memang kalau teman pun, itu sudah satu step lebih baik, tapi itu masih motivasi eksternal. Nah kalau pemantau, misalnya guru berkata, apa sih peraturannya? Nah nanti muridnya berkata, berapa banyak, misalnya gini, kalau anak nih masih berpikirnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh ya, berapa halaman yang harus saya tulis ya, berapa tugas yang harus saya selesaikan ya. Nah itu tuh berarti gurunya masih berposisi sebagai pemantau. Nah biasanya ini nanti dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah kalau manajer, ini yang paling keren. Tapi kayaknya kita masih belum, ada lah mungkin ya yang sudah di posisi ini, tapi saya masih di perjalanan. Nah ini ada misalnya kitanya mengatakan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah kalau kita sebagai guru udah bisa begini, oh berarti kita udah memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah nanti anaknya bisa berkata, bagaimana ya cara saya bisa memperbaiki keadaan. Nah kalau itu sudah ada muncul dari siswa, itu berarti sudah kontrol dirinya, sudah bagus. Nah dia akan terus mengevaluasi diri, bagaimana caranya memperbaiki diri. Dan ayo Bapak Ibu kita coba mengejar posisi manajer ini. Nah selanjutnya kita sekarang dikenalkan juga dengan konsep restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada 3 step. Step 1, menstabilkan identitas. Step 2, memvalidasi tindakan yang salah. Step 3, menanyakan keyakinan. Nah, ini tahap 1 menstabilkan identitas itu biasanya ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh guru. Nih misalnya, berbuat salah itu nggak apa-apa, tapi, nah bisa gitu. Terus guru tuh misalnya menenangkan dulu. Jadi menstabilkan identitas itu intinya guru menenangkan dulu. Nanti setelah tenang, baru kan muridnya fokus, baru nanti diarahkan, sadar nggak kesalahannya apa. Nah nanti setelah itu di tahap validasi. Jadi perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan. Kita validasi di sini. Nah nanti habis itu di yang ketiga, peserta didiknya siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi kalau ini mungkin tenangkan dulu, habis itu validasi, setelah itu baru dilakukan ini, tanyakan keyakinannya. Nah ini biasanya kata-katanya, apa nilai umum yang telah terjadi. Nah jadi kalau kita selama ini ada murid yang berbuat salah, kemudian kita suka bertanya, memanggil dulu, kemudian bertanya ini itu, sampai akhirnya nanti ada akhir ceritanya, nah itu sebetulnya kita sedang melakukan restitusi. Berarti kita sebetulnya sudah melakukannya, tapi mungkin kita baru oh itu teh restitusi gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah itu, sebentar ya. Assalamualaikum Pak. Ya Pak. Di penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah itu lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang memiliki masalah.
komunikasinya itu bisa terbangun kalau maksud dari komunikasi tersampaikan dengan baik. Kita bersyukur murid-murid kita banyaknya tidak tunarungu, sehingga dalam berkomunikasi masih lebih terjangkau. Perlu perhatian lebih itu manakala ada siswa kita yang tunarungu. Selamat bergabung Pak Pengawas, terima kasih. Maaf terlambat, Bu. Iya, Tadi aja dulu, Bu, ya. siap. Terima kasih, Pak. Izin Ani lanjutkan dulu, Lanjut, Pak, Bu. boleh? Siap, terima kasih. Nah, jadi perlu agak kita pikirkan kalau ada murid kita yang tunarungu, sulit dalam berkomunikasi. Nah, kemungkinan dalam restitusi pun akan lebih sulit. Nah, makanya alhamdulillah di SMA 2 kita tidak demikian ya. Kita lanjutkan, ciri-ciri restitusi itu seperti ini, bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kita memperbaiki hubungan, biasanya berupa tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak dengan mengasingkan, kemudian tidak memikirkan efek psikologisnya. Maka kalau sampai mengasingkan, melupakan efek psikologisnya, kalau mengasingkan sejenak, sebatas untuk konsekuensi tidak apa-apa, asal dikembalikan lagi ke tempatnya, recovery lagi, perbaiki lagi. Psikisnya kalau bisa tidak boleh terganggu. Nah, maka itu yang disebut dengan restitusi. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus. Jadi dalam kelas yang saya ampuh ada siswa yang tidak mengerjakan tugas kimia untuk penilaian formatif. Padahal dalam kesepakatan kelas, nilai formatif adalah nilai utama untuk penilaian rapot. Dalam kesepakatan kelas, nilai kebajikan yang disepakati bersama salah satunya adalah komitmen. Komitmen dapat ditunjukkan salah satunya dengan ketepatan waktu siswa mengumpulkan tugas. Sebagai guru, saya harus melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Nah, dengan tindakan penyelesaian ini diharapkan siswa menyadari kesalahannya dan berusaha memperbaiki sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercantum dalam keyakinan kelas. Nah, satu nih tahap menstabilkan identitasnya. Saya bertanya, Assalamualaikum Kania, apa kabar? Siswanya menjawab, baik. Nah, kita tanyakan dulu, nah terkait dengan tugas ini, ternyata Kania belum mengerjakan tugas harian untuk nilai formatif ya? Siswanya bilang, ya Bu, Kania belum mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kita tanyakan, Kania Ibu mengerti, mungkin Kania ada kesulitan dalam mengerjakan tugas yang Ibu berikan sehingga belum mampu mengerjakannya. Nah, jadi kita stabilkan dulu. Habis itu masuk ke tahap validasi. Jadi anak, ya Bu, minta maaf gitu. Nah, di tahap validasi kita tanya ke anak, kan ya, saya pasti memiliki alasan ya kenapa belum mengerjakan tugas Ibu yang Ibu berikan. Boleh tidak Ibu tahu? Nah, mungkin nanti dia akan menceritakannya. Ya Bu, misalnya ini sebab jika pulang sekolah karena harus jaga adik yang masih kecil. Karena ibu kan belum pulang kerja sehingga sulit untuk belajar. Nah, ini sebagai guru, ada nggak Kania solusi supaya Kania tetap bisa mengerjakan tugas sekolah tapi tetap bisa jaga adik? Nah, ini siswanya mengatakan sebenarnya bisa Bu dengan membagi waktu. Jadi setelah siswa saya sadar kesalahan saya ini, kita tawarkan ada tidak kira-kira solusinya. Nah, kalau misalnya dia udah ada solusi, nah itu sudah internal berarti dari diri anak ya motivasinya. Nah, kita sebagai guru, nah ini bisa. Nah, itu udah tahu solusinya. Jadi apa yang harus ditingkatkan? Masuk ke keyakinan. Saya harus punya motivasi dan semangat yang kuat, kata siswanya. Sehingga bisa mengerjakan tugas sekolah di samping membantu orang tua menjaga adik. Nah, setelah itu sadarkan kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita buat, yang di kelas yang sudah kita sepakati. Nah, karena ingat Bu, keyakinan kelasnya waktu itu ini ya, bahwa setiap murid itu harus mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau ada kesulitan boleh tanya sama guru atau teman. Nah, kita sebagai guru yakinkan, tenangkan, tapi targetnya harus tercapai. Bahwa setelah anak menyadari kesalahannya, dia mencoba mencari solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, kita kaitkan dengan keyakinan bahwa ya ini keyakinannya memang kita yakin dia bisa mempraktikkan keyakinan kelasnya, support dia.
Nah, setelah itu gimana solusi untuk Ania biar bisa mengejar ketinggalan? Nah, kalau dikasih kesempatan dia mau melengkapi tugas yang kurang. Nah, kita sebagai guru beri silahkan, ayo saya beri kesempatan, kalau ada kesulitan silahkan tanyakan. Jadi setelah ditegur dan manakala saat menegur tidak di depan umum, karena itu bisa membuat mereka merasa malu. Nah, ini beberapa segitiga restitusi yang sudah saya lakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu, jika berkenan, saya memohon untuk mengisi Padlet-nya di link ini. Padlet. Bapak Ibu, dimohon untuk berkenan mengisi. Saya sangat senang dan antusias karena mendapat pengalaman baru, alhamdulillah. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana rasanya setelah mengikuti materi budaya positif di sekolah? Kemudian apa yang didapat dari materi budaya positif di sekolah dan bagaimana harapan setelah mengikuti materi budaya positif di sekolah? Senang, termotivasi, alhamdulillah, bermanfaat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, walaupun nanti akan ada CGP lagi, Pak Dede akan menyampaikan materi yang sama. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mendengar, seringnya tergaung mengenai budaya positif ini bisa akhirnya kita pahami, kita rasapi, kita laksanakan. Yang tadinya sulit, tidak paham, menjadi lebih paham. Yang tadinya yang melaksanakan baru sebagian bisa semakin banyak dan bisa terlaksana dengan baik akhirnya seluruhnya di SMA Negeri 2. Budaya positif sekolah, nilai keyakinan, kebiasaan sekolah yang pada murid agar murid bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Terima kasih ilmunya Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin untuk Padlet-nya ya mangga silakan bagi yang masih mau mengisi, yang belum daftar hadir ada di linknya, ini saya bisa berikan juga untuk link. Terima kasih Bapak Ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya masih belajar, mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih baik. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, mengingatkan diri saya supaya saya bisa memperbaiki diri saya dan mudah-mudahan bisa juga menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giva, terlebih dahulu. Pak Pengawas, nyuhunkeun arahan manawi. Sudah terarah, bagus. Maaf tadi Bu, jadi tetangga itu ngantunkeun tetes pada robot teh sama kamhelan mah teh. Siap. Bagus Bu An, tinggal memang budaya positif ini harus menjadi habit sih sebetulnya, itu yang paling penting sih, jadi pembiasaan gitu. Dari mulai bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah, dalam kehidupan mengajar gitu. Terus anak juga, ya tadi ketika dia salah seperti sampaikan Bu Ani, dia tahu salahnya di mana. Gitu. Dia tidak merasa tertekan bahwa, dan dia pun siap menerima punishment gitu, dengan sadar bahwa saya salah gitu. Itu kan budaya positif sebetulnya itu ya. Kalau bisa begitu kan bagus pendidikan kita. Persoalannya kan sekarang anak juga kadang nggak mau melakukan kesalahannya gitu. Itu kan tugas kita. Mohon doa ya Pak untuk kami. Ya, doa lancar. Doa juga buat tim voli supaya menang nanti. Amin. Siap Tim Pak. voli. Saya nggak tahu Pak Adung itu siapa namanya sih, lupa saya nggak tahu Pak Adung. Pak Sepahyudin, Pak. Pak Wahyudin namanya. Adung, waduh, apa lagi? Pak Adung, sukses ya. Tenang, udah ada nganter, mobilnya udah ada. Ya. Amin. Siap tuh Pak. Nuhun Pak. Ya, sehat selalu buat semuanya ya, Bu An. Makasih ya. Maaf saya terlambat masuk ya. Tidak Tapi juga ini apa-apa. buat TRK saya juga, Bu. Inisiatif Ya. ya. Lumayan lah. Ya. Walaupun nol nilainya. Oh jangan dong Pak. Siap Pak. Enggak, memang nilainya nol dari situ saya. Tapi ada apa namanya? Ada nilai bagus gitu. Tapi nggak ada nilai sportnya. Pak mau foto bersama. Mau foto bersama dulu Boleh, Pak. boleh. Oke. Tapi off cam semua ini tutup dulu ininya Bu. Bu Lina, Bu Lina gimana kabarnya Bu Lina? Wah, gimana nih? Ngasih kabarnya, aduh. Jeleka. Kalau di Palaran ada keriping ya? Apa gitu? Banyak karena lupa belum sertijab, masih urusan beresin itu macam dulu. Ya kan Iya, langsung. Lujeng ya. Arif bisa di Ya, foto dulu lah. Iya. Oh, Pak Ferry, biar kelihatan wajahnya dulu Pak Ferry. Pak Ferry buka maskernya Pak Ferry. Pak Ferry mah itu fotonya, cicing wae. Atau udah Pak Arif? Baru sekali cepretan, Bu An. Oh siap. Tunggu sekali lagi ya, nanti saya share. Bu. Pak Dede, aksi nyata. Insya Allah. Insya Allah di Senin Pak. Insya Allah di Senin. Tapi sarapan Pak, Insya Allah. Siap. Apa ya? Rekam layar komputer pakai. Di Udah, Pak Safari Arif? nggak bisa. Oke. Ya. Terima kasih. Giva, sesi selanjutnya barangkali ada pertanyaan. Terima kasih Pak Marsudi yang sudah menyampaikan sambutannya atau memberikan sepatah dua patah kata kepada kami semua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu, Akang Teteh dan teman-teman semua yang ingin bertanya. Boleh untuk mengaktifkan mic-nya atau boleh juga menuliskan pertanyaannya pada kolom chat di Google Meet ini. Boleh ditunggu untuk Bapak Ibu, Akang Teteh dan semua hadirin yang ingin bertanya dan akan dijawab oleh materi. Dipersilahkan. Emang ini ada Akang Teteh gitu di sini? Tadi Pak, kita tuh udah 2 sesi Pak. Tadi udah keluar OSIS itu pada di yang Bapak link pertama itu Pak. Iya.
Benar-benar. Tadi Siap. Nah, sekali lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. cukup mungkin Gif. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jika dirasa cukup. Oke. Jika dirasa cukup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari webinar pada siang hari ini. Yang pertama tadi Bapak mengatakan bahwa bersikap bijak itu harus diasah. Karena sikap itu lama-lama akan menjadi budaya, dan ketika seorang guru menginginkan anaknya berbudaya positif, maka harus memberikan contoh yang positif juga dan harus dibarengi dengan hati. Kemudian pada webinar kali ini, Bu Ani menjelaskan mengenai budaya positif, yang mana budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian ada salah satu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu guru bagaikan petani dan siswa bagaikan bibit tanaman yang harus dirawat. Dan poin penting dari pendidikan itu adalah kita sebagai guru atau bapak ibu guru harus berpihak terhadap muridnya supaya murid memiliki dorongan dari dalam dirinya atau dorongan internal, bukan hanya bersikap semata-mata hanya dari dorongan eksternalnya saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sebelum ditutup, saya sudah menyerahkan pantun nih. Oh, gimana? Masak air. Usopa pergi pakai baju warna-warni. Wah, Ria. Saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Saya Gifra oleh selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ani. Terima kasih Giva. Ya, Pak Dede. mohon ya. Pak Dede siap, Pak Iya, Dede. Pak. Pak Dede siap ya. Siap, Pak. Semangat. Ya, insyaallah. Ibu, fi amanillah, Ibu. Insyaallah.